Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang perkembangan pola pikir manusia. Saya Lisa Apriani Wulandari. Dan saya Krisna Ahmad Ferdiansyah. Pola pikir manusia. Apa itu pola pikir manusia? Pola pikir manusia bisa kita sebut dengan mindset, atau cara akal menerima, memproses, menganalisis, dan membuat kesimpulan informasi yang masuk melalui indera kita. Yang kedua, mitos sebagai landasan perkembangan pola pikir. Mitos adalah suatu pengetahuan berdasarkan penghayatan digabungkan dengan pengalaman dan digabungkan dengan kepercayaan. Mitos terjadi karena keterbatasan penalaran merupakan jawaban sementara atas rasa ingin tahu manusia atau memuaskan rasa ingin tahu. Contoh mitos seperti gunung meletus karena penunggunya marah. Yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan atau penemuan baru memungkinkan manusia memperoleh jawaban yang sesungguhnya atas berbagai masalah yang ingin diketahuinya, sehingga mitos tidak berkembang lagi. Contohnya seperti tadi di mitos, gunung meletus karena penunggunya marah. Setelah perkembangan ilmu pengetahuan, gunung itu meletus karena adanya endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Selanjutnya saya lanjutkan perkembangan pola pikir di Eropa. Awal mula perkembangan pola pikir manusia di Eropa itu dimulai pada abad 14. Yaitu ketika ada seorang ilmuwan yang bernama Roger Bacon pada tahun 1214 sampai 1240 yang menganjurkan agar pengalaman manusia sendiri yang dijadikan sebagai sumber pengetahuan dan juga penelitian. Slide selanjutnya. Ada banyak tokoh-tokoh yang berperan sebagai pelopor perkembangan pola pikir manusia di Eropa, antara lain yaitu Kopernikus, Tycho Brahe, Kepler, dan Galileo. Mereka itu mengembangkan pengetahuan didasarkan oleh pengalaman mereka sendiri, dan perkembangan pengetahuan dan perkembangan pemikiran manusia pada saat itu sangat berkembang dengan pesat setelah ditulisnya buku Novum Organum oleh Francis Bacon pada tahun 1560 sampai 1626 yang mengutarakan tentang landasan empiris dalam mengembangkan pengetahuan dengan menguraikan metode, yaitu didasarkan pada 1. Pengamatan dan pengalaman, 2. Pengumpulan data yang secara sistematis, 3. Analisis, dan ada 3 jenis pembagian dari metode ini, yaitu langsung, perbandingan, dan matematis. Slide selanjutnya. Mengenai sejarah keilmuan di Eropa, lebih berkembang mulai dari abad 14 dan 15 melalui ekspedisi-ekspedisi besar seperti Vasco da Gama ke India Timur dan Christopher Columbus ke India Barat. Dan mesin cetak ditemukan oleh Johann Gutenberg pada tokoh
filsafat seperti Francis Bacon, Descartes, Lavoisier, Muller, Darwin Koch, Pasteur, Galileo, dan Kepler. Mereka ini mempercepat kemajuan ilmu manusia. Ya, selanjutnya. Selanjutnya, perkembangan pola pikir di dunia Islam. Perkembangan pemikiran Islam telah tumbuh sejak abad 2 Hijriah atau abad ke-8 Masehi. Sejak masa Nabi Muhammad SAW, benih-benih pertumbuhan Islam telah ada hingga pada masa Khulafaur Rasyidin, dan adapun filsafat Islam yang baru dikenal pada abad ketiga, yaitu sejak munculnya Al-Kindi pada 260 Hijriah yang dianggap sebagai filsuf Islam pertama. Sejak peradaban Islam mengenal 4 disiplin keilmuan, yaitu kalam, fikih, tasawuf, dan falsafah. Ilmu kalam dalam pembahasannya diarahkan sebagai segi ketuhanan dan beserta keeksistennya. Ilmu fikih membidangi segi formal, peribadatan, dan hukum, sehingga tekanan orientasinya mengenai hal-hal yang zahiriyah atau yang jelas. Ilmu tasawuf membagi dalam segi penghayatan dan pengalaman keagamaan yang bersifat pribadi mengenai hal-hal batiniah. Adapun filsafat membidangi hal-hal yang bersifat perenungan spekulatif tentang kehidupan dan secara luas. Selanjutnya, dan kemajuan perkembangan pola pikir di dunia Islam yaitu munculnya seperti konflik baru di mana adanya gejala atau penekanan yang berlebihan dalam salah satu bidang disiplin ilmu. Dan pemikiran ilmiah terus berkembang. Orang Arab yang banyak mempelajari filsafat sekaligus ilmu alam, misalnya kedokteran, kimia, fisika, dan matematika. Salah satunya Al-Harits bin Qaldah yang belajar ilmu kedokteran di Jundisabur, Persia. Ia adalah dokter yang dirujukkan kesehatan Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas dari perguruan Jundisabur tersebut. Dan sejumlah pemikir besar seperti Euclid, Galenius, Archimedes, Ptolemeus, dan lain-lain, serta berhasil meletakkan dasar ilmu pengetahuan seperti geometri, ilmu kedokteran, kimia, fisika, dan matematika. Dapat saya tarik kesimpulan dari kelompok kami yang sudah kami jelaskan. Kesimpulannya bahwa manusia adalah makhluk yang unik, makhluk yang berbeda dengan makhluk Allah yang lainnya, sehingga selain mempunyai insting sebagaimana makhluk lainnya, manusia juga mampu berpikir. Dan dengan pikirannya itu timbullah rasa ingin tahu yang selalu berkembang. Rasa ingin tahu tidak pernah dapat dipuaskan. Kalau salah satu soal dapat dipecahkan, maka timbul soal lain yang menunggu penyelesaiannya. Dengan selalu berlangsungnya perkembangan pengetahuan itu, tampak lebih nyata bahwa manusia itu berbeda daripada hewan. Manusia merupakan makhluk yang berakal serta mempunyai derajat yang tertinggi bila dibandingkan dengan hewan atau makhluk lainnya.
Berkat pengamatan yang sistematis dan kritis, serta makin bertambahnya pengalaman yang diperoleh, lambat laun manusia itu berusaha mencari jawaban secara rasional dan perlahan meninggalkan cara yang tidak rasional. Seperti itu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.